Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap belajar di rumah. Kemudian jangan bosan-bosan kalian itu untuk membaca ya, membaca setiap materi yang ada pada buku pelajaran kita. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ali banggakan, kali ini kita akan membicarakan atau belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928. Nah, bagaimana Sumpah Pemuda itu terjadi? Nah, Sumpah Pemuda itu adalah peristiwa luar biasa, peristiwa penting dalam sejarah nasional kita ya, sejarah nasional kita. Nah, peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan, terutama pada zaman dahulu anak-anak mereka melawan penjajah. Jadi kesadaran untuk bersatu itu mendorong para pemuda kita ya, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia ini, baik yang berasal dari Jawa, berasal dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya, itu bersatu untuk mengambil tindakan patriotisme, tindakan keberanian untuk melawan penjajah. Sebab apa? Pada saat itu, anak-anakku sekalian, tahun 28 itu Belanda itu melarang kita, negara kita, bangsa kita, rakyat kita itu untuk membentuk sebuah organisasi. Nah, oleh karena itulah larangan itu justru menimbulkan semangat patriotisme para generasi muda, sehingga dari berbagai daerah generasi muda hadir datang ke Jakarta kemudian melaksanakan kongres pemuda yang diadakan pada tanggal 27 hingga 20 Oktober tahun 1928. Nah, sejarah itu ketika mereka berkumpul dan melaksanakan kongres, kemudian dikenal dengan sebuah peristiwa yang hingga saat ini diperingati, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sebagai cikal bakal yang dapat menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa bersatu, persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Nah, itu ya. Walaupun pada saat itu anak-anak sekalian para pemuda itu berbeda suku ya, ada suku Jawa, suku Batak, dari Sumatera, ada suku Madura, ada suku Sunda, suku Anak Dalam, dan beragam suku lainnya lah. Mereka bersatu, bertekad menyatukan suku-suku itu, bahasa daerah yang berbeda disatukan ya, sehingga dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini, anak-anak sekalian yang berada di rumah, merupakan janji ya, janji para pemuda negara kita. Janji ini sekaligus mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka. Negara yang merdeka tentu saja terbebas dari penjajahan. Tentu kalian sudah memahami isi Sumpah Pemuda ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu tanah Indonesia. Artinya para pemuda zaman itu mengakui bahwa tanah mereka, tumpah darah mereka, tempat lahir mereka hanya satu, yaitu mereka bertumpah darah di tanah Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu.
yaitu bangsa Indonesia. Artinya walaupun mereka berasal dari beragam suku, suku Jawa, Dayak, Anak Dalam, suku Sunda, suku Minang, Madura, sampai hingga suku di daerah Papua, mereka mengaku bahwa suku bangsa atau beragam suku itu hanya ada satu bangsa yang diakui, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun mereka berasal dari daerah-daerah, bahasa daerah beragam, bermacam-macam ya. Ada bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Maka mereka bersumpah bahwa akan menjunjung bahasa persatuan, bahasa yang satu, bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Artinya dengan bahasa Indonesia maka dapat mempersatukan kita di seluruh Indonesia menjadi satu. Bahasa pemersatu antar kelompok, antar golongan, antar daerah. Nah, selain mereka berjanji dengan mengucapkan ikrar, pada saat itu pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa pada saat itu ya di kalangan pemuda, sehingga mereka meminta atau ingin bercita-cita segera membentuk negara yang merdeka, yang berdaulat, merdeka terbebas dari penjajah, berdaulat, berdaulat berdasarkan rakyat ya, pemerintahan yang berasal dari rakyat, rakyatlah yang berdaulat. Nah, setelah merdeka ternyata lagu Indonesia Raya itu menjadi lagu kebangsaan kita. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tentu ingin memperdalam, memperbanyak informasi, silahkan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang ada saat itu yang bergerak untuk kebangkitan nasional bangsa kita ya. Kemudian yang kedua, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi? Nah, Belanda itu membatasi pemuda kita untuk tidak berorganisasi. Apa tujuan Belanda membatasi generasi kita untuk berorganisasi? Tentu dengan berorganisasi, maka pemuda-pemuda kita semakin bersatu, semakin kuat, meningkatkan pemikiran, intelektualitas, dan kualitas dari pikiran-pikiran, semangat patriotisme dan nasionalisme pemuda saat itu. Oleh karena itu, Belanda membatasi bahwa pemuda kita jangan sampai bersatu dan seterusnya. Maka nomor 2 ditanyakan, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Jadi kalian bisa memperhatikan kehidupan masyarakat saat ini. Apa hubungannya dari ikrar dan Sumpah Pemuda yang telah dijanjikan, diucapkan, diikrarkan oleh pemuda saat itu. Kemudian yang keempat, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha membebaskan diri dari penjajahan. Apa sih peran persatuan dan kesatuan suatu bangsa agar terbebas dari penjajahan itu? Kemudian yang kedua, membuat poster tidak usah kalian lakukan, tidak mengapa. Nah, kemudian yang terakhir diskusikan ya bersama orang tua tentang ini, tentang bertanya, tentang renungkan nilai-nilai apa saja yang kamu dapat ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Menurutmu apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain
silakan kalian merenungkan, tentu dengan bimbingan orang tua di rumah ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kalian cukup bisa nulis jawabannya saja. Seperti biasa, jawabannya kalian bisa dikirim ya melalui grup WA kita untuk kita telaah lebih lanjut. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan sekali lagi, dan tetaplah belajar dan banyak membaca. Anak-anakku sekalian di rumah yang berbahagia, saya kira itu saja dulu. Kemudian nanti kalian di rumah diharapkan membaca pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Untuk hari ini dibaca saja ya. Kemudian dibaca saja pembelajaran 4, pembelajaran 5, pembelajaran 6, subtema 1 pada buku tema 5. Kita akan lanjutkan besok pada pembelajaran selanjutnya setelah kalian banyak membaca di rumah, sehingga kita lebih cepat memahami apa isi dari kegiatan pembelajaran kita ini. Terima kasih anak-anakku sekalian di rumah, terima kasih para orang tua yang telah banyak mendukung kegiatan belajar anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita sehat selalu. Sementara Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.